Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tekanan. Nah, tekanan itu bisa ada 3 benda yang memberikan tekanan. Yang pertama, zat padat yang melakukan tekanannya. Yang kedua, tekanannya dilakukan oleh zat cair. Yang ketiga itu dilakukannya oleh zat gas. Oke. Nah, kalau zat padat, kalau misalnya kita punya skop nih, menjatuhi kaki kita dengan bawahnya seperti ini dibandingkan dengan bawahnya seperti ini, lebih sakit yang mana? Ternyata pasti jauh lebih sakit yang ini, walaupun bendanya skop yang sama. Kita bilangnya karena ujungnya lebih tajam. Nah, orang fisika tuh mulai berpikir bahwa bukan cuma ujungnya yang tajam, tapi dia karena memberikan sesuatu yang lain, yaitu tekanan. Karena bukan cuma benda padat yang tajam gitu kan, yang bisa merusak tuh bukan cuma benda padat, tapi juga yang lain. Contohnya kalau air kita pukul tangan kita gini dengan tangan kita gini, lebih sakit yang tangan gini, karena tekanannya lebih besar. Nah, balon itu juga bisa pecah karena tekanannya udara. Pada saat tekanannya besar, balonnya pecah. Jadi zat padat, cair, dan gas itu bikin tekanan, bukan cuma karena tajamnya. Akhirnya dibuat deh sebelum dibuat kita coba lihat buku cetak dulu. Jadi kalau pertanyaan pertama buku cetak halaman 190 bagian berpikir kritis, mengapa memotong pisau tajam lebih mudah daripada pisau tumpul? Kita nyebutnya karena pisaunya tajam, tapi sebetulnya karena pisau tajam itu luas permukaan tempat gaya bekerjanya lebih kecil, luas permukaannya ya. Nomor 2, manakah yang lebih sakit? Terinjak perempuan yang bersepatu sendal atau sepatu hak tinggi? Ternyata yang hak tinggi lebih sakit karena luas permukaan tempat gaya bekerjanya lebih kecil. Jadi kalau sepatu hak tinggi itu kan stilettonya kayak pakunya itu kan tajam, bagian bawahnya itu kalau nginjek kita tuh sakit gitu ya. Nomor 3, 2 buah benda yang masanya sama bisa nggak memiliki tekanan yang berbeda? Jawabannya bisa, karena luas permukaan tempat gaya bekerjanya bisa lebih kecil atau lebih besar. Nomor 4, kalau digunakan mengangkut air, manakah yang terasa lebih berat? Menggunakan ember berpegangan kecil atau ember berpegangan besar? Jelaskan. Jawabannya yang berpegangan kecil itu lebih sakit karena tempat gaya bekerjanya lebih kecil. Maksudnya apa sih? Jadi kalau misalnya ada ember nih, sesuai gambar, ini bagian putih itu kan plastik. Kalau ini sampai pecah itu disebutnya pegangan kecil, tapi kalau nggak pecah nih pegangan besar. Kalau ini kita pegang bagian plastiknya nggak terlalu sakit dibandingkan kalau plastik itu nggak ada. Kalau plastik itu nggak ada, sakitnya bukan main, bisa berat kalau embernya banyak airnya. Nah, itu sebabnya karena luas permukaan tempat gaya bekerjanya itu lebih kecil. Selalu karena luas permukaan lebih kecil. Nomor 5 juga, mana yang lebih sakit, cubitan kecil atau cubitan besar? Cubitan kecil, karena tempat gaya bekerjanya lebih kecil. Oke. Nah, akhirnya orang mulai bikin rumus kan, bahwa tekanan itu sebanding dengan gaya, dan tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Dibikin rumus P sama dengan F per A. Nah, segitiga tekanannya itu seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti ditanyakan P-nya berapa? F per A. Areanya berapa? F per P. Gayanya berapa? A kali P gitu ya. Kita kasih contoh pertama. Nah, sebuah benda bermasa 300 kg dengan panjang 1,5 meter, lebar 1 meter, ini kurang jelas, dan tinggi 0,5 meter. Tentukan tekanan pada dasar balok jika balok diletakkan di atas meja. Nah, tekanan kan pada dasar balok kan, berarti pakai luasnya yang panjang kali lebar, 1,5 dikali 1 meter. Kita bisa kerjakan luas permukaannya dulu, kita cari. Luas permukaannya 1,5 kali 1, berarti 1,5 meter persegi. Gayanya itu beratnya kan, massa dikali
gravitasinya, berarti 3000 Newton. Tekanan P sama dengan F per A, berarti 2000 Pascal atau 2000 meter per atau 2000 Newton per meter persegi. Bebas kalian mau tulisnya pakai Pascal atau Newton per meter persegi. Nah, kalau bisa kalian coba kerjakan uji kompetensi 8 nomor 1, 2, 3 dan 4 itu. Terima kasih.